Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Adam Prabata. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih. Saya sering lihat ini rangkuman-rangkuman dari Dr. Adam karena saya suka bikin podcast. Tiba-tiba Dr. Adam ngerangkum tuh biasanya tuh. Iya betul. Kayak beberapa kali. Betul beberapa kali. Kayak Dr. Tirta waktu itu pernah. Iya, terus langsung sandingin sama jurnal. Iya ya kan? Betul. Penyebab orang mau lahir jadi tawon kalau nggak salah. Sama Dokter Tirta. Tapi kayaknya podcast lain juga kayak gitu ya, sering ya? Sering podcast-podcast lain. Pernah ngerangkum juga podcast lain. Ya, dan itu jadi konten rutin di sosmednya Dokter Adam? Betul, salah satu yang rutin. Kayak ngerangkum gitu. Karena sebenarnya saya sekalian belajar juga Bang. Oke. Kayak waktu itu Dokter Adit ngundang yang Dokter Maharani yang ahli ular itu tuh. Wah tuh saya banyak banget belajar ya Bang. Oke, apa yang dipelajari dari dokter? By the way tadi bilangnya Dokter Radit pada bisik-bisik. Terus jadi Dokter Radit. Anda bukan Aldi Taher, jadi jangan manggil saya dokter. Nggak, itu slip of tongue aja. Yang pas Dokter Maharani datang ya? Datang. Itu banyak yang dipelajari juga. Banyak banget karena saya juga lagi. Iya beberapa kali tuh saya pernah ketemu kasus yang kayak digigit ular gitu. Dan memang dari kita ya konsul ke beliau gitu. Dan waktu pas dibilang ada kayak misalnya yang harus nggak boleh bergerak. Kalau dulu kan kita taunya harus diikat segala macam kan. Iya lagi. Nah itu waktu itu di masyarakat tuh sering sih Bang sebenarnya kayak gitu. Datang diikat, saya pernah tuh Bang. Baru berapa bulan lalu diikat masyarakat. Saya pernah tuh Bang diikat masyarakat. Ya terus. Tangan jadi ada bapak-bapak datang. Dia dirujuk dari area Banten gitu, jauh gitu. Terus waktu datang kenapa? Ditanya, digigit ular. Udah hampir 1 hari baru datang. Dia baru datang itu ketika mimisan. Kan Dokter Maharani sempat bilang ya ada yang masalahnya di saraf, ada yang masalahnya di perdarahan kan. Betul. Dia nggak ada masalah saraf, tapi dia mimisan. Baru datang itu juga setelah diseret sama keluarganya. Jadi katanya dia nggak mau datang karena dia merasa menang sama ulernya. Itu dia digigit lagi motong-motong dahan, digigit ada bekasnya di tangan, terus dia tangkap dipenggal ulernya. Dipamerin ke keluarganya, dia digigit ular. Oke. Keluarga jadi tahu kan, tapi karena nggak ada keluhan disuruh ke rumah sakit nggak mau. Nggak mau, saya udah menang nih. Udah menang soalnya. Datang mimisan trombositnya 3.000. Udah berdarah, sininya lebam-lebam segala macam. Di dalam udah pendarahan tuh. Udah perdarahan. Oke. Habis itu ya udah kita langsung lapor, masukin kebetulan serum anti bisa ularnya sesuai. Terus ya alhamdulillah sih selamat sih Bang. Iya. Dan saya baru tahu ternyata pas baca-baca komen di video itu emang Dokter Maharani itu dia dikonsulkan. Ada satu grup WA yang isinya orang konsul ke dia semua ya? Iya, betul. Dari berbagai macam rumah sakit di Indonesia? Betul. Berarti Anda termasuk di dalam ya? Waktu itu sempat termasuk, waktu yang ada pengalaman yang ular itu Bang. Oh, masih ada nggak? Saya mau ngirimin stiker boleh nggak? stiker Pras Teguh di situ nggak boleh ya? Tapi ya memang itu salah satu episode yang paling banyak membuka mata sih. Betul. Dan tuh view-nya juga gede tuh 1 juta tuh. Minimal ada 1 juta orang yang tercerahkan lah. Betul. Bahwa penanganan digigit ular tuh begini gitu. Betul. Karena saya juga baru tahu. Iya. Pas lagi ngerjain itu, pas lagi ngobrol sama Dokter Maharani itu. Oke, nah itu abis nonton langsung nyari jurnal juga? Iya, dicari dulu. Maksudnya saya tuh biasanya kadang bener gak sih gitu, pastiin dulu gitu. Meskipun kadang emang ahli ular, tapi saya kadang bener gak sih pastiin dulu gitu. Terus pas sesuai kayak wah nih hebat banget sih emang beliau sih. Berarti kalau Anda kan aktif di thread juga kalau nggak salah ya? Iya betul. Ya kan? Sering dong ngelihat miskonsepsi masyarakat tentang dunia medis tuh sehari-hari tuh? Sehari-hari. Dan Anda biasanya counter pakai jurnal nggak atau gimana? Counter pakai jurnal terus diserang balik sama mereka. Itu udah. Contohnya apa? Misalnya apa? Pernah yang waktu itu ada yang bilang, oh ini Bang apa? Ada emang dari dulu tuh itu bisa dibilang kayak dari zaman COVID tuh udah sering adu argumen lah sama saya. Vaksin. Dari vaksin waktu itu tapi gara-gara HIV waktu itu. Oke. Katanya HIV nggak ada. Oke. Ada tuh orang bilang HIV nggak ada tuh. Ada. Oke. Orang bilang HIV nggak ada. Kan kalau misalnya memang untuk dirinya sendiri itu ya udah terserah dia. Tapi taunya ada yang komen di grupnya dia bilang saya udah konsumsi obat HIV berapa lama gitu. Terus setelah baca ini ya udah saya nggak mau konsumsi lagi. Kan jadi bahaya kan. Bahaya untuk orang lain. Bahaya untuk orang lain jadinya. Artinya kan kalau ada satu yang percaya dan komen, kita nggak tahu berapa yang nggak percaya
tapi nggak komen. Paham. Dia diam aja. Akhirnya saya lawan di situ. Abis serangan balik, jadi banyak yang counter di thread, tapi itu dari mereka gitu. Meskipun jurnal udah dikasih? Meskipun udah dikasih. Terus di Facebook nama saya dibawa-bawa di grup mereka. Oh. Itu rutinitas sih gitu. Dibilang apa? Jualan obat. Biasanya gitu tuh. Iya, jualan obat, menyesatkan. Masa harus minum obat seumur hidup gitu-gitu. Aneh juga ya orangnya. Banyak bang kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Saya juga nggak ngerti bang. Terus ya anti vaksin juga banyak pasti kan? Banyak, itu juga sering juga itu. Oke. Dibilang apa dari antek WHO lah, wah udah nggak karu-karuan. Apa sih yang menyebabkan orang ketika dikasih jurnal, kita bicara sains ya, masih nggak percaya? Itu apa? Apa cara memahami jurnalnya salah atau lebih mudah mempercayai teman atau orang lain atau gimana ya sebenarnya? Sebenarnya kalau saya ngelihatnya ada dua sih bang. Yang pertama memang dia murni nggak tahu gitu. Itu kan sering tuh memang orang misalnya kayak nggak mau vaksin atau nggak mau minum obat murni karena dia pengetahuannya nggak tahu, emang murni nggak tahu gitu. Dan kebetulan info yang masuk ke dia itu info yang salah gitu, info yang nggak tepat. Nah tapi itu kan relatif lebih gampang tuh dikasih tahu. Tapi ada yang emang nganggap itu udah kayak agama bang. Jadi nggak mau pakai vaksin, misalnya nggak mau obat, nggak percaya sama ilmiah, bilangnya semua zat kimia, padahal air aja H2O kan gitu, zat kimia kan. Nah itu mereka percaya itu hal yang bahaya buat mereka. Jadi dengan dasar mereka mungkin pernah nonton apa, pernah dengar apa sebelumnya gitu, dan itu mereka percaya atau dengar dari orang yang menurut mereka ahli. Akhirnya mereka percaya itu, terus ya udah dikasih tahu susah jadinya. Yang bahaya itu kayak TBC itu kan karena menular kan. Iya. Ketika menolak diobati dengan berbagai macam hal, tapi malah keluar dan menularin banyak orang, itu kan orang lain juga terdampak kan pada akhirnya kan. Kayak mungkin Bang Radit juga pernah lihat ya waktu itu di thread ada yang rame tuh masalah TBC. Jadi ada orang yang bilang kalau TBC itu bisa diobatin pakai obat alami gitu. Itu sempat rame tuh. Itu saya coba counter di thread sama di Instagram. Itu kalau dari masyarakat yang emang udah paham dukung kan, karena kan memang TB itu kan obatnya udah ada, panduannya jelas, bisa sembuh gitu kan, bisa selesai. Tapi ketika misalnya ada orang yang nonton video itu dan jadinya nggak mau minum obat, itu kan yang khawatir kan, takutnya udah minum obat terus di stop atau ketahuan TB maunya obat alami padahal udah jelas obatnya, itu kan yang bahaya sebenarnya bang. Paham. Nah itu saya diserang sama mereka tuh. Itu kolom komennya rame tuh di Instagram. Dan yang bahaya kan kalau obatnya nggak tuntas dan bakterinya jadi resisten kan. Iya itu lebih bahaya lagi, Itu obatnya bahaya. Ganti, bisa sampai disuntik obatnya. Dan belum efek sampingnya. Betul. Kalau bakteri sudah resisten sehingga harus pakai obat yang lebih kuat kan. Betul banget bang. Jadi apa malah bikin lebih lama, yang harusnya mungkin 6 bulan selesai bisa sampai 12 atau 24 bulan jadinya. Jadi perjuangan Anda cukup berat juga ya sebenarnya ya. Itu istri di rumah nggak kayak ribut sama siapa lagi Pak gitu nggak? Oh sering itu lagi bang. Oh ya gitu. Sering Gimana banget. tuh? Enggak, bahkan bukan istri doang bang. Sekarang kan saya kan di RSCM nih, lagi pendidikan. Itu bahkan tadi nih bang, saya kan mau ngumpulin tesis, saya kan udah di akhir nih kebetulan. Itu pas saya ketemu pembimbing, selesai bimbingan, pembimbingnya ngomong, ngapain sih kamu ribut mulu di Instagram, tesis kamu belum selesai kayak gitu bang. Oh itu lagi ribut lagi? Kemarin dia baca ribut masalah apa gitu, saya lupa. Terus dibilang kayak Sampai ngapain sih lupa. kamu ribut mulu. Kan banyak yang hampir tiap hari biasanya. Tapi kan dokter lain biasanya backup juga dong. Dokter lain backup juga Iya, bang. Iya. karena kan bener gitu. Iya. Oke, tadi ngomongin soal pendidikan. Berarti waktu itu S1-nya kedokteran S1-nya kedokteran bang. di Indonesia. Di Indonesia, di UI. Kebetulan saya sangkatan Dokter Tirta. Udah pernah ngobrol terus ternyata sama sangkatan tapi beda kampus. Oh, dan beda personality ya. Anda kalau reinkarnasi mau jadi hewan apa? Kalau dia kan mau tawon. Oke. Sekarang banyak loh yang dia masuk YouTube saya terus di komen Tirtawon datang. Oke, S1 di UI kedokteran. Habis itu katanya bisa langsung S3 apa gimana sih? Iya, waktu itu kebetulan abis S1 ada jalurnya. Jadi kalau di Jepang itu kita misalnya pendidikan udah 6 tahun, kan dokter tuh 6 tahun di sini, 4 tahun S2, 4 tahun S1, terus habis itu koasnya 2 tahun. Nah, itu bisa langsung ngambil S3 di Jepang. Jadi waktu ngambil di Jepang itu kan S3 makanya segitu kan.
Dokter ular nih, dokter. Pas ngambil S3 di Jepang itu nanti ujungnya bisa praktek. Saya masih nggak ngerti nih kalau ketika S1 di Indonesia habis itu boleh sampai S3 di Jepang itu tuh buat jadi researcher ujungnya atau masih boleh praktek apa gimana? Kalau waktu itu buat S3 jadi researcher Bang endingnya. Researcher atau pengajar jadinya. Dan kenapa di Jepang S3 kenapa nggak lanjut dulu di PPDS di Indonesia tuh kenapa? Pilihannya apa? Oh, waktu itu yang pertama karena buat PPDS kan kita butuh persiapan tabungan dan lain-lain kan. Oke. Kebetulan waktu itu dari Jepang S3 dibiayain full sama pemerintah sana. Oh, beasiswa? Beasiswa. Maksudnya? Oke. Jadi sekalian ke sana gitu saya mikirnya sekalian nabung gitu buat persiapan PPDS. Oke, dan begitu udah selesai di Jepang, sekarang lagi PPDS. Lagi PPDS. Untuk ngambil penyakit dalam. Ngambil penyakit dalam Bang, benar. Nah katanya tuh dokter penyakit dalam adalah dokter yang paling banyak di Indonesia spesialisnya. Iya banyak banget sih Bang. Kenapa Anda mau ikut masuk ke situ juga? Soalnya kebetulan waktu pas S3 itu dapat jurusannya. Jadi kalau S3 itu kita kayak nyari mana yang kita minat sih Bang awalnya. Jadi bukan masuk terus habis itu kayak milih jurusan. Jadi kan kedokteran nih, jurusannya pasti kedokteran, tapi milih profesornya. Profesornya itu tergantung kan misalnya dari kedokteran banyak banget tuh. Ada mata, saraf gitu kan. Penyakit dalam sendiri ada 12 pembagiannya. Nah itu kebetulan saya dapatnya itu ke arah jantung sama metabolik kayak diabetes. Dan itu sesuai sama penyakit dalam. Karena S3-nya juga soal itu. S3-nya soal itu. Pas selesai karena kan nggak bisa praktek kan dengan ilmu itu. Jadi balik PPDS supaya bisa praktek Bang. Beberapa hal yang ada di masyarakat, misalnya soal jantung ya. Kolesterol dan jantung itu hubungannya gimana sih sebenarnya? Jadi apakah betul kolesterol tinggi pasti ada penumpukan di arterinya atau enggak juga? Apa gimana sih sebenarnya? Oke Bang, sebenarnya kita ngomongin dalam konteks jantung ya Bang ya. Sebenarnya di pembuluh darah jantung itu rawan numpuk plak kolesterolnya. Nah, jadi biasanya kita sekarang kita menargetkan nih di angka kolesterol berapa. Biasanya kita pakainya LDL namanya. LDL. Biasanya kita sebutnya kalau bahasa awamnya kolesterol jahat biasanya ngomongnya ya. Nah, itu LDL itu kita ada targetnya. Kenapa? Supaya mengurangi penumpukan di arteri pembuluh darah yang bawa darah ke jantung. Takutnya kan ada sumbatan. Kalau misalnya plaknya lepas, dia nyumbat, serangan jadinya. Berarti LDL tinggi otomatis harus ditreat? LDL tinggi tergantung ininya Bang, faktor resikonya sekarang. Jadi ada, kalau sekarang tuh kayak ada hitung-hitungannya gitu, LDL berapa, dengan kondisi apa, kita treatnya gimana. Jadi misalnya Bang Radit sama saya gitu, mungkin profil resikonya bisa beda Bang. Gitu. Kalau keluarga punya keturunan penyakit jantung, LDL-nya 198, 195, udah pasti harus diobatin. Targetnya 198. Targetnya tuh kalau bisa di bawah 130 Bang sebenarnya awalnya. Jauh banget. Kalau ada resiko, kalau saya nih, saya harus kalau bisa di bawah 100. Soalnya saya udah pernah ketahuan prediabetes waktu itu. Gula darah puasa 105 gitu ya, 110. Waktu di Jepang pakai HbA1c Bang waktu itu. HbA1c. Itu saya pas 5,7. Pas dong itu. Pas. Ketahuan kan sama supervisor di sana kan? Iya. Hukuman dikasih. Hah? Apa hukumannya? Nggak boleh naik lift. Sampai HbA1c-nya beres. Cuma waktu itu beliau kebetulan karena HbA1c itu ceknya mesti setahun depan di sana. Jadi beliau ngelihat, ini kayaknya lingkar perutnya membesar ya. Terus habis itu ya udah deh, kamu 1-2 bulan jangan naik lift. Jangan naik lift, lantai 5 setiap hari. Capek nggak orang yang mengerek dari bawah itu ketika ternyata dikerek, bukan naik tangga. Lebih capek buat yang itu. Nah, berarti target Dokter Adam ini LDL-nya harus di bawah 100. Saya di bawah 100. Berarti sekarang lagi konsumsi itu dong, statin dong? Oh enggak, jadi saya waktu itu pakai olahraga. Kalau buat statin enggak Bang. Waktu itu LDL-nya memang di bawah 100. LDL udah di bawah 100. HbA1c-nya. HbA1c-nya yang tinggi. Karena LDL di bawah 100. Kebetulan kan prediabetes nggak selalu butuh obat. Kebetulan pakai waktu itu olahraga sama dietnya diatur, turun. Tapi kaget nggak tuh tiba-tiba HbA1c 5,7? Kaget dipanggil.
Kan jadi kalau di tempat saya itu setiap yang umur 30 tahun waktu di Jepang itu harus wajib medical check up, Bang. Oh. Medical check up-nya kayak rutin gitu, ada kolesterol, bahkan sampai ada kekuatan genggam tangan gitu. Itu semua dicek dan hasilnya waktu itu kebetulan supervisornya mau tahu. Oke. Nah, tapi kalau kondisi ada keturunan dan LDL udah setinggi itu mau nggak mau harus minum obat lah ya. Iya, kalau misalnya dicoba pakai diet nggak bisa, mau nggak mau harus pakai obat buat nurunin targetnya. Oke, berarti di RSCM itu selain PPDS lagi pendidikan, itu buka konsultasi juga nggak sih biasanya kalau orang yang lagi ngambil spesialis tuh? Nah, itu kalau buat lagi ngambil spesialis tuh kita ditempatin sih, Bang. Tergantung putarannya sebenarnya. Bisa pertama kita putarannya tergantung dari divisinya. Misalnya kayak penyakit dalam itu ada bagian jantungnya, parunya juga, bagian metaboliknya. Nah, itu nanti kita ditempatin bisa di poli yang memang ketemu pasien langsung rawat jalan, bisa dirawat inap yang memang pasiennya dirawat di RSCM, atau mungkin di ruang tindakan kalau memang pasien-pasien butuh tindakan. Berarti ketemu pasien juga? Ketemu juga. Konsul juga, pasien konsul ke Anda gitu? Kalau lagi di poli iya. Oh. Polinya poli penyakit dalam? Polinya kalau di RSCM tergantung divisinya, Bang. Misalnya lagi bagian gastro yang usus, lambung gitu, nanti pasiennya memang pengarahannya polinya ke sana. Oh, berarti sudah melayani konsultasi dengan pasien meskipun masih PPDS? Meskipun masih PPDS. Nah, kalau butuh backup, kan namanya juga lagi pendidikan, terus ini apa ya gitu, suka gitu nggak nanya ke profesornya atau? Wah iya, kan RSCM kan rumah sakit ujung ya. Biasanya di rumah sakit lain belum selesai gitu atau belum tahu gitu. Dirujuk kan jadinya kan. Nah itu biasanya ada supervisor, dokter penanggung jawab yang emang standby. I see. Jadi bisa nanya entah itu langsung atau lewat telepon gitu. Waktu itu saya pernah datang ke THT, dokter tumbuh kembang anak kalau nggak salah ya. Apa ya, dokter anak atau apa gitu. Nah, terus di pojok tuh ada dokter lain, buka laptop gitu. Jadi pas saya masuk, dia ngenalin bahwa ini ada dokter lain ya gitu, sedang observasi gitu katanya. Nah, itu berarti dia lagi PPDS. Kalau observasi biasanya tergantung bagiannya ya, Bang ya. Tapi paling seringnya observasi itu yang koas biasanya kalau di poli. Oh, justru koas. Koas. Kalau di poli observasi koas. Kalau PPDS biasanya dia udah nerima pasiennya, dokter penanggung jawabnya tapi standby. Oh, justru kebalik. Tapi tidak di ruangan dokter penanggung jawabnya. Dokter penanggung jawab bisa di ruangan yang berbeda. Oh, gitu. Cuma beda 1-2 kamar gitu. Iya. Dengan kesibukan sekarang berarti lumayan ini juga ya, waktu buat keluarga lumayan dikit kah atau masih bisa dihandle sebenarnya? Sekarang jujur sedikit sih, Bang, karena biasa ada periode-periode memang pernah tuh datangnya sebelum subuh ke rumah sakit. Sholat subuhnya di sana. Pulangnya udah mau jam 12. Itu ada fase-fase kayak gitu, Bang. Berarti merasa overwork juga kadang-kadang lah ya? Kadang-kadang ada rasa kayak gitu. Sekarang tuh kalau overwork gak berasa sih kalau saya. Karena saya kemarin baru minta libur 2 hari. Dan itu pas libur berasa enak banget badan. Jadi gak ngerasa gitu. Saya gak ngerasa kayak kebanyakan kerja gitu loh. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kok capek banget. Dan yang paling ketara tuh lupa minum. Biasanya lupa minum. Kalau dokter juga suka kayak gitu gak? Kayak kapan ya terakhir gue minum ya gitu? Wah sering itu. Iya ya? Berarti gak bawa tumbler atau apa gitu gak ya? Bawa pun ditinggal bareng tas kan biasanya. Oke. Iya. Kalau di polisi mungkin kalau lagi nerima pasien rawat jalan sih mungkin inget ya. Tapi kalau lagi di ruangan rawat inap atau unit gawat darurat, itu paling ditaruh di meja sama laptop. Udah kitanya kemana gitu. Oke. Tapi seberapa penting sih tubuh tuh punya hidrasi tuh? Karena kan orang bilang jangan lupa minum air putih gitu. Emang seberapa penting buat tubuh tetap hydrated? Wah itu penting banget sih, Bang. Jadi kalau misalnya di badan kita itu kan mayoritas air ya. Iya. Sekitar 60% lah. Ada yang bilang 2/3 kan air gitu. Coba bayangin kalau misalnya airnya kurang gitu kan. Oke. Jadi itu pasti mengganggu kondisi kita secara umum, terutama bagian tubuh yang butuh air gitu. Kayak misalnya ginjal, sama darah kita sendiri kan air gitu kan. Oke, jadi memang sepenting itu. Sepenting itu. Kalau enggak, bibir pecah-pecah biasanya ya? Bibir pecah-pecah, kering. Atau kalau kadang kita ngelihat buang air kecil, warnanya jadi lebih pekat gitu kan. Paling gampang kan itu tuh. Oh iya sih. Itu kadang kalau di WC umum tuh suka ada iya ada itu kan. Ada gambar-gambar warna air kencing gitu kan. Suka matchingin tuh gue tuh kayak.
Coba Mas. Enggak dong, ke sebelah enggak dong. Nah, ini makanya kita disediain ini ada Pristine 8,6 plus. Pristine 8,6 plus. Oke, kenapa 8,6 plus? Karena itu pH-nya. Jadi kalau pH maksudnya. Yang di sini suka di singkat sih. Karena saya cuman S doang. S1 kan. Boleh nggak jangan dijudge? Si Fitri bilang apaan sih dia bilang. Ini berasal dari air pegunungan dengan teknologi nomor 1 di Jepang, Dok. Irase-mase! Boleh dong. Masa nggak boleh? Apa sih arti irase-mase? Selamat datang nggak? Selamat datang. Kenapa gue mempersilakan selamat datang ya? Tapi 8,6 ini pH-nya termasuk tinggi loh ya sebenarnya ya. Itu apa nih? pH tuh konteksnya apa sih? Ada nggak jurnal yang Anda baca yang ngomongin soal ini tuh? Saya penasaran sih sebenarnya. Iya, jadi kan pH boleh mobil minum nggak? Boleh. Haus juga soalnya. Boleh. Oke, jadi tapi hati-hati ya. Tadi saya tiba-tiba. Beban. Bakal ngomong apa nih? Nggak dok, aman dok. Bercanda doang. Nungguin. Kita nungguin. Kan minum dulu. Aman. Oke, 8,6 plus ini berarti pH-nya 8,6 plus Japan Technology. Nah, ini sebenarnya yang pertama kan pH badan kita kan 7,35 sampai 7,45. Nah, konteks dulu pH itu apa sih? pH itu derajat keasaman di darah. Nah, buat kondisi tubuh stabil itu di 7,35 sampai 7,45. 7,35 sampai 7,45. Oke. Nah, terus kan ini kan 8,6 kan, artinya kan lebih basah, ya kan? Biasanya bilangnya alkali ya dibanding yang seharusnya gitu. Dibanding yang di darah maksud saya. Nah, sebenarnya kalau ditanya boleh nggak sih gitu? Ditanya mah boleh-boleh aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Untuk tiap hari pun nggak ada masalah harusnya. Bahkan tuh ada penelitian yang menurut saya menarik Bang. Jadi saya ketemu penelitian tuh di Malaysia kalau saya nggak salah. Tahunnya 2020-an, saya lupa tepatnya 2020 berapa. Itu dibandingin orang yang memang minum air alkali. Dibandingkan yang minum air biasa, bukan alkali. Nah terus dihitung kayak dilihat parameter metaboliknya gitu. Nah itu memang jangka panjang, tapi saya lupa berapa bulan gitu tepatnya minumnya. Dan ketika dilihat beberapa parameter metaboliknya, ternyata bisa lebih baik. Dalam hal? Lebih baiknya dalam hal? Dalam hal ada, saya lupa antara LDL atau HDL-nya, terus dari waist circumference, kelingkar pinggangnya gitu. Tapi ketika dicek memang mekanisme pastinya kita belum tahu pasti gitu. Tapi ketika dibandingin kok ada bedanya gitu. Nah itu memang memicu untuk penelitian lebih lanjut sebenarnya. Jadi saya sih tertarik sih pas baca yang lihat kok bisa gitu, ternyata bisa ada manfaatnya. Tapi memang kan biasa kalau kita dikasih gini sebelum podcast kan dikirimin dulu ke rumah kan. Ini saya sempat nyobain juga, emang jadi lebih lebih terhidrasi aja gitu. Nggak tahu either sugesti apa enggak ya. Tapi yang jelas saya jadi lebih rajin minum juga. Pengen minum. Silakan dok, sikat. Ya, jadi supaya nggak pernah lupa nih, juga kemasannya juga enak nih, gampang nih dipegang nih. Ya kan, ditaruh-taruh tas, pas di tangan juga. Pristine 8,6 plus. Nah, kalau misalnya kayak tadi kan ada jurnal yang ngebahas soal pH. Gimana sih sebenarnya cara kita milih jurnal untuk tahu ini jurnal legit untuk kita baca? Itu tuh dari apa aja tuh? Nah, sebenarnya banyak ya Bang faktornya ya. Tapi kalau misalnya sederhananya supaya yang kan kadang kan kita mikir tuh jurnal tuh terbatas ya, cuma buat akademisi gitu-gitu kan, peneliti atau mungkin kalau kesehatan dokter gitu. Sebenarnya paling gampang lihat aja Bang dia terindeks kemana gitu. Maksudnya dia bisa ditelusur lewat mana, kan kadang kita suka googling aja kan. Iya. Nah kalau dari googling aja tuh kadang muncul jurnal-jurnal yang kadang bahkan predator hitungannya. Predator itu maksudnya asal bayar keterima gitu.
Itu kalau googling. Kalau googling aja suka banyak kayak gitu. Nah, kalau di scholars.google.com. Nah, kalau itu opsi yang lebih baik, Bang. Makanya kita jangan asal googling, bisa Google Scholar atau bahkan bisa kita bilangnya pakai PubMed, PUBMED. PubMed. PubMed, ya pakai itu. Itu lebih aman. Maksudnya udah terkurasi lah gitu. Oke. Kalau terindeks sana. Oke. Nah, abis itu kan katanya, karena dulu pas COVID, saya bacain jurnal. Karena kan waktu itu kita sama-sama nggak tahu ini apaan nih gitu kan. Jadi saya berburu jurnal, baca dari Lancet dulu. Lancet dan sempat digratisin apa gimana gitu. Betul, sempat gratis. Makanya saya downloadin baca. Nah, tapi ternyata katanya baca jurnal itu pun juga harus... Oh, tapi secara platform itu certified, Lancet itu. Maksudnya secara prestis oke dong? Masuknya aja susah Bang itu. Oke, artinya itu dia bukan predatory dan lain-lain? Bukan. Jadi di antara platform buat diterbitkan jurnal itu ada level-levelnya juga ya berarti ya? Ada level-levelnya. Kayak misalnya Lancet, mungkin Bang Radit kalau biasanya paling gampang ditemuin waktu COVID itu kalau nggak Lancet, New England Journal of Medicine gitu. Itu memang yang kelas tinggi lah ibaratnya. Kita nembus ke sana aja susah gitu. Itu udah pasti bagus. Definisi nembus ke sana tuh maksudnya apa? Oh, ini Bang, maaf. Kan waktu itu kan saya sempat S3 tuh. Itu kan neliti. Jadi target kita itu sebenarnya penelitiannya kita terbitkan, kita publish di jurnal yang ada namanya impact factor. Itu kayak level jurnalnya sebagus apa gitu. Kayak misalnya Lancet itu bisa sampai 40, 60-an. Jurnal rata-rata itu paling 1, 2, ada yang 0, kayak gitu. Oke, itu skornya maksudnya? Kayak ada skornya gitu. Oke, lalu. Nah, jadi kalau semakin tinggi angkanya, itu prestisnya bakal semakin gede. Oke. Kalau di tempat saya dulu bisa sampai diliput TV kayak gitu. Kalau jurnalnya tinggi gitu. Nah, kalau dia masuk ke jurnal yang tinggi, berarti semakin jurnalnya tinggi, semakin susah masuknya. Artinya semakin apa nih? Semakin tingkat kepercayaannya akan lebih tinggi Bang, karena kan seleksinya segitu ketatnya gitu. Nah, seleksi segitu ketatnya artinya yang jadi kurator yang untuk masukin jurnal akan nge-cross check lagi kah atau gimana gitu? Cross checknya akan berlapis-lapis, bahkan dari kita daftar submit di awal bisa setahun sampai diterima. Oke. Nah, katanya jurnal tuh ada beberapa level tuh. Ada yang sudah peer review, terutama jurnal kesehatan. Ada yang ditesnya baru ke binatang, kalau nggak salah gitu ya. Jadi itu levelnya apa aja tuh? Oh, jadi gini, kalau misalnya peer review itu dia udah disubmit nih. Jadi disubmit jurnalnya, terus habis itu nanti ada beberapa orang, biasanya 3 orang dikirim. Mereka kayak blind gitu. Nanti dikirim itu di peer review, dikasih masukan-masukan. Habis itu kita revisi, kayak revisi skripsi, dikirim ulang berkali-kali tuh. Kalau tembus baru kita bisa publish. Itu namanya peer review. Itu peer review, sederhananya gitu. Tapi ada juga jurnal yang ada juga publikasi yang menerima jurnal tanpa di peer review. Nah, normalnya sih enggak ya Bang. Harusnya tetap ada peer review sebenarnya. Tapi waktu COVID emang ada kayak platform gitu buat jurnal-jurnal yang belum peer review supaya bisa diakses sama masyarakat atau peneliti lain. Karena buat peer review kan ada waktunya tadi. Kalau apes kan bisa setahun. Supaya penelitian yang baru bisa cepat menyebarnya. Tapi hati-hatinya jadinya kan nggak ke peer review tuh. Hati-hati banget milihnya. Nah, berarti jurnal Anda waktu itu di peer review juga? Waktu buat lulus S3? Iya. Panjang itu sepanjang 2024. 2021. Dari awal tahun baru terbitnya bulan September. Masih inget gak biasanya notesnya apa aja tuh waktu kemarin tuh? Apa yang mereka notes? Yang mereka notes itu kayak misalnya lebih kayak ke desain penelitiannya. Atau mungkin kurang tajam analisisnya. Tambahin eksperimen baru. Kayak gitu-gitu. Datanya kurang... Coba ditambah datanya, lebih kayak gitu sih Bang. Berarti tiap kali di review balik lagi dong ke lab, balik lagi ini. Balik lagi ke lab, dan itu kan di review biasanya dikasih deadline kan. Itu bahkan jadi lebih ketat dibanding penelitian kita sebelumnya. Wah, susah banget ya ternyata ya. Iya, dulu kayak gitu sih Bang. Susah ya. Ada beberapa rekomendasi platform buat jurnal tadi, PubMed apa tadi? Paling gampang sih pakai via PubMed aja Bang. PubMed jadi aja ya. PubMed tuh kayak search engine-nya gitu, pakai carinya di situ. Nanti dari Lancet itu bakal muncul di situ Bang. Nah, berarti PubMed itu semua yang predatory ada nggak tapi di situ?
Kalau predatory masuk ke PubMed sih enggak sih Bang, Enggak biasanya ya. Berarti yang tadi jurnal tadi yang untuk PH itu Anda dapat dari Malaysia. Oh. Itu ada patut saya cek, oh ini valid nih, emang terpublikasi. Oke. Tapi ini dari kemarin saya minum ini sih, ini nih teknologi Jepang ini bilang bahwa memecah molekul sehingga lebih cepat menghidrasi tubuh. Oke. Dan yang pasti kalau diminum setiap hari aman-aman aja lah ya. Aman aja, nggak masalah. Nah dia juga ada ini nih, kemasan galon dari tadi udah di tengah kita ini ternyata ya. Iya benar. Ada Dokter Tirta dan Dokter Gia nih, air panas air dingin nih. Ada tuh kiri kanan tuh. Ini ada kemasan galonnya juga. Silakan buat teman-teman yang mau nyobain bisa cek info lengkap di www.pristineofficial.com. Siapa tahu mau nyobain hidrasi tubuh lebih cepat, bikin aktivitas lebih optimal. Cek aja di www.pristineofficial.com. Gokil nih, canggih airnya beda manfaatnya. 400 ml ini ya. Mantap. Berarti bisa baca ini dong kalau di Jepang dulu. Bisa nggak nih dok? Yang hijau. Yang hijau ya? Heeh. Katakana ya nih. Katakana. Arukari, terus apa nih? Irasemase. ini alkalin water ya berarti tulisannya nih, Arukari water. Ya. Arukari watariru. Wataru. Katakana. Jadi waktu kuliah di Jepang itu belajar bahasa Jepangnya juga. Kalau nggak belajar Bang di Jepang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena orang sananya nggak bisa bahasa Inggris kebanyakan. Nggak bisa atau nggak mau? Banyakan lebih ke nggak bisa. Oh. Kalau di tempat saya kan kebetulan mungkin Kobe bukan sebesar Tokyo sama Osaka ya Bang ya. Iya. Itu kalau kita nggak bisa bahasa Jepang atau nggak bisa baca minimal hiragana katakana, nggak bisa ngapa-ngapain. Belanja aja nggak bisa. Wah. Nah berarti selain harus belajar untuk S3 harus belajar bahasa Jepang juga? Harus belajar minimal bisa di level bisa buat belanja sama ngurus hidup lah. Nah ininya research-nya pakai bahasa Inggris? Research-nya bahasa Inggris. Aman lah kalau bahasa Inggris lah ya. Research-nya aman. Untungnya tempat saya juga banyak kan kalau mahasiswa S1 kan bimbing S1 juga di sana tuh mau masuk ke tempat saya harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris. Belajarnya sejauh apa bahasa Jepang? Kalau hiragana bisa baca dong pasti kan? Bisa hiragana. Katakana udah bisa juga. Katakana juga bisa. Kanjinya ini nih. Kanji sedikit-sedikit sih Bang. Biasanya kalau kita kan nyari makanan yang halal ya Bang ya. Oke. Nah itu kayak kanji makanan kayak pork gitu-gitu. Itu Harus kita bisa hafal. pasti bisa hafal. Sama kanji-kanji lain yang memang penting buat kayak umur gitu-gitu. Kan kita harus ngisi berkas dan lain-lain kan. Itu harus bisa. Waktu ke Kobe sendiri atau udah sama keluarga waktu itu? Awal bangetnya sendiri. Oh, udah nikah tapi pada saat Waktu itu udah nikah. Ih, berarti long distance marriage dong. Betul, hampir 6 bulan Bang. Hampir 6 bulan di situ. Akhirnya istri nyusul. Istri nyusul setelah hampir 6 bulan. Apa enaknya hidup di Jepang pada saat itu? Waktu pas sebelum istri datang, pas setelah istri datang nih Bang. Oh, istri datang nggak enak. Karena beda ya. Soalnya waktu sebelum istri datang tuh kita wajib di asrama. Jadi kenapa 6 bulan? Karena kita diwajibin dapat asrama Bang. Itu tinggalnya berempat waktu itu. Itu sama mahasiswa-mahasiswa lain? Mahasiswa lain. Cuma waktu itu dikelompokinnya per negara. Jadi saya kebetulan sama orang-orang Indonesia juga. Tapi nggak dari kedokteran, nggak dari kampusnya juga beda-beda. Itu kita bareng-bareng berempat selama hampir 6 bulan. Nah begitu sama istri lebih enak dong karena kan jadi punya tempat sendiri gitu ya? Iya, jadi punya tempat sendiri. Nah di sana praktek juga nggak? Nggak boleh Bang. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh karena kan hitungannya kan jadi peneliti kan. Nah, jadi peneliti atau jadi pengajar gitu ke depannya. Di sana saya nggak dapat surat izin praktek. Memang benar-benar penelitiannya waktu itu fokus di sel sama di tikus. Jadi saya miara tikus sendiri udah bisa Bang. Oh iya? Itu disuruh sampai ganti kandangnya. Saya tahu yang kayak tempatnya itu kayak gimana, ukurannya kayak gimana. Itu sampai tahu begitu. Misalnya dites apa tikusnya dulu tuh? Waktu itu kan saya diabetes tuh Bang. Jadi tikusnya dikasih makan makanan yang memang berlemak sama tinggi gula gitu. Dikasih ke tikus? Dikasih ke tikus, kita ngasih ada tempat makannya. Nanti diukur tuh gula darahnya berapa, insulinnya berapa. Gula darah tikus? Gula darah tikus Bang. Berarti tiap hari tikus ini gitu. Pakai ekor Bang, pakai ekor. Oh, ekornya. Pakai ekor ya. Anda ngecekin gula darah tikus ya? Ngecekin gula darah tikus Seru Bang. banget ya. Iya, dulu kayak gitu. Tikusnya kan berarti makan harus banyak.
Iya, jadi ada tikus yang makan biasa, ada tikus yang makan banyak. Saya nyium bau makanan tikusnya, enakan makanan dia daripada makanan saya. Dikasih makan apa tikus sih? Ada makanan namanya high fat diet, makanan yang emang tinggi lemak, tinggi gula. Jadi targetnya supaya tikusnya gemuk. Oh, dan bener obesitas. Obes jadinya. Beratnya jauh gitu bedanya sama yang tikus yang nggak pakai makanan itu gitu. Ini tikus yang putih, tikus lab gitu? Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, tergantung ininya jenis tikusnya. Pada akhirnya ada yang sampai mati dong tikusnya pasti? Pasti ada. Karena kan tetap aja ada resiko infeksi gitu-gitu kan di tikusnya. Tapi kalau secara umum jarang sih yang sampai mati sih, jarang sih Bang. Ada ikatan emosional nggak sama tikus-tikus itu? Kasihan kadang Bang. Iya sih, kebayang iya, ya. Kasihan sih abang sih. Iya kan kadang kita cek gula terus kan, tapi di akhir tikusnya harus kita analisa organnya kan. Akhirnya harus dibelek. Akhirnya harus dibuka, ya dibelek tikusnya. Ada nggak kaitan antara tikus yang tinggi gula sama penyumbatan di arteri jantung pas saat dibelek gitu? Waktu pas saya kebetulan saya nggak ngelihat yang di jantungnya sih Bang. Jadi nggak tahu pasti ya kalau buat itu. Tapi kemungkinan ada. Tapi di tikus saya waktu itu kita nggak ngecek. Kita ngeceknya bener-bener dibuka lemaknya kayak gimana. Terus dia insulinnya gimana, gulanya gimana. Lebih ke metabolismenya sih Bang. Sama ukuran jantung. Ukuran jantungnya emang lebih besar. Ketika kebanyakan gula? Ketika kebanyakan gula. Karena kan diabetes itu kan endingnya akan mempengaruhi kondisi jantung kan. Dan bisa mempengaruhi fungsi jantungnya. Ada sebagian orang yang membesar jantungnya. Di tikus itu sih ada yang membesar. Oke. Nah setelah belajar sampai lulus S3 akhirnya kan kesini. RSCM kan juga praktek. Betul. Kalau dilihat sekarang tuh kira-kira penyakit apa sih yang paling umum ditemui sebagai orang yang sedang PPDS di internis? Kalau yang paling banyak secara umum sekarang trennya lebih ke arah penyakit yang dulu kan yang paling banyak penyakit infeksi ya Bang ya. Iya. Kalau sekarang tuh yang bukan infeksi lebih ke penyakit tidak menular namanya. Kayak darah tinggi, hipertensi, diabetes, sakit jantung. Terus habis itu kayak tadi yang masalah lemak, kolesterol tinggi. Itu banyak tuh. Itu sehari-hari kalau lagi praktek pasti ketemu tuh. Hipertensi, diabetes tuh pasti ketemu. Ada aja sih Bang, pasti hampir pasti ketemu. Bahkan misalnya nih, saya lagi di poligastro misalnya yang emang fokusnya buat pencernaan. Orang datangnya misalnya mau ngecek nih pasiennya GERD misalnya nih. Yeah. Dia GERD terus dirujuk karena GERD-nya nggak sembuh-sembuh dengan obat macam-macam. Akhirnya mau diendoskopi. Dirujuk ke RSCM. Endoskopi nih dimasukin selang dari mulut buat ngelihat ada apa sih di kerongkongannya kan. Yeah. Itu aja pasien yang kayak gitu datang. Bu, kan pasti kan kita nanya nih buat persiapan operasi ada penyakit lain nggak? Taunya ada aja yang ada darah tingginya, ada yang ada diabetesnya. Padahal datangnya dengan GERD gitu Bang. Jadi itu jadi kayak komorbid tempel gitu di pasien-pasien gitu. Apalagi yang usianya udah tua, suka ada aja gitu. Maksudnya apakah diabetes dan hal-hal itu menyebabkan GERD atau maksudnya gimana tuh? Gak gini Bang, maksudnya meskipun keluhan awalnya penyakit yang kita targetin gitu misalnya itu GERD, tapi ketika kita telusurin ternyata dia punya diabetes. Itu nggak terkait tapi memang menempel gitu. Di pasiennya emang ada. Artinya ini ngomongin prevalensinya. Prevalensinya banyak gitu. Sekarang benar itu trennya masih menuju ke yang muda-muda juga kena. Iya bener Bang. Kalau tren yang ke muda-muda bener. Penelitiannya juga ada itu penyakit yang tidak menular kayak diabetes, darah tinggi, bahkan kanker tuh trennya makin lama ke usia muda. Saya tuh ada yang menarik Bang. Jadi pernah waktu itu di Darmais tahu kan Bang? Tahu, rumah sakit pusat kanker kan. Waktu itu kalau di sana kita sistemnya kayak yang tadi Bang Radit bilang. Kita nempel di dokter penanggung jawab. Karena di sana kan rumah sakit kanker. Jadi benar-benar terapinya harus dari yang udah spesialis penyakit dalam, subspesialis hematologi, onkologi medik, udah ahlinya lagi gitu. Itu darah berarti itu? Darah dan kanker. Onkologinya kanker. Nah, kita tuh cuma ngelihat tuh. Waktu itu saya pernah ketemu pasien waktu datang nih kan duduk nih. Dokternya bilang, "Coba tebak sakit apa dia?" gitu. Pasiennya datang nggak ada keluhan apa-apa. Datang langsung duduk, cowok, seger, masih muda. Disuruh nebak di depan orangnya? Enggak, dibisik-bisik. Bisik-bisik. Enggak Bang, bisik-bisik. Kayak coba deh ini sakit apa menurut kamu gitu kan. Kan kalau yang datang cewek di Darmais paling sering payudara sebenarnya. Atau mungkin rahim, ovarium gitu kan. Nah kalau laki kan pikiran saya pertama paru dong Bang gitu kan. Paru nih mungkin perokok gitu kan. Paru dok, bukan, salah gitu kan. Terus habis itu dia bilang langsung ngasih clue kan supaya nggak kelamaan kan. Dia ada masalah sama pencernaan. Terus ternyata saya lihat langsung ditunjukin di komputernya usus besar. Wah itu lagi naik banget. Naik banget. Lagi naik Bang, iya. Jadi emang
kayak tadi itu kan penyakit tidak menular semua ya, kanker, diabetes, darah tinggi, itu memang trennya dia lagi naik angkanya dan mulai bergeser Itu ke usia yang muda. yang kanker usus besar profilnya kayak apa tuh yang datang? Dia masih muda kah? Masih muda, umurnya 30-an. Makanya saya pas lihat tanggal lahirnya, wah nggak jauh sama saya nih gitu. Oh. Terus abis itu ternyata dia keluhannya nggak jelas. Masalah itu bang, keluhannya itu waktu itu katanya 2 tahun pertama cuma BAB-nya kadang cair, kadang padat, terus suka ada darah tipis-tipis. Dipikirnya ambeien. Oke. Tapi ke dokter pun pikir pertama ambien. Iya, dipikir pertama kan ambeien kan. Oh ambeien, dan emang kebetulan pasien itu ada ambeiennya. Oh. Jadi kan ya udah akhirnya waktu itu dirujuknya malah buat ambeien. Pas diteropong dari bawah tuh namanya kolonoskopi. Ternyata ada kankernya. Oh. Barulah ketahuan, dari situ baru mulai berobat kemoterapi dan lain-lain. Kayaknya emang kita harus mikirin semua yang under control kita sih. Karena saya di umur 40 kemarin pas ulang tahun juga akhirnya kolonoskopi kan. Kolonoskopi karena guideline WHO kalau nggak salah tuh 45 apa 50 gitu. Iya benar-benar. Lupa deh. Dan sempat diturunin. Iya sekarang tuh udah saya lupa antara 45 apa 40 emang udah, kalau di US tuh mereka udah ada saran buat kolonoskopi rutin. Iya makanya gitu. Ya itu yang bisa kita kontrol deh. Iya. Kita kolonoskopi. Minum air putih. Benar. Minum lagi. Ini manfaatnya beda nih. Biar nggak dehidrasi nih. Dehidrasi juga bikin lemes, bikin bibir pecah-pecah, bikin macem-macem. Oke. Jadi itu ya. Jadi bisa aja sekarang anak muda kena kanker usus besar. Bisa. Oh. Trennya emang lagi naik gitu sih bang. Bahkan saya pernah lihat yang payudara usia muda pun ada gitu. Kanker payudara. Kanker payudara. Jadi ya tadi tren-tren penyakit yang gak menular tuh sekarang makin banyak gitu. Dan kalau ditanya faktornya apa, kan ada yang pernah bilang kanker tuh lotre genetik juga kan sebenarnya kan. Kita nggak tahu pasti gitu penyebabnya apa. Oke. Tapi kalau rata-rata pasien yang ditemui sekarang nih ketika lagi pendidikan seperti ini, mengingat RSCM adalah rumah sakit rujukan, memang kasusnya tuh udah cukup bervariatif dan urgent ya. Ya kalau urgentnya sih tergantung ya bang ya, tergantung level memang daruratnya semana gitu. Tapi masalah itu biasanya udah nggak bisa diselesaikan di rumah sakit lain gitu. Oke. Berapa kali juga ketemu pasien. Jadi gini, ada contoh nih bang, ada penyakit namanya akalasia esophagus. Itu jadinya kita pasiennya nggak bisa nelen. Ininya sih kan otot, kalau misalnya kita nelen nih kerongkongan mau ke lambung itu ada ototnya. Oke. Itu dia kenceng ototnya. Akhirnya nyangkut semua makanan, nggak bisa nelen. Karena apa? Karena itu penyebabnya kita belum tahu pasti kenapa. Hah? Iya beneran. Banyak banget kayak faktornya cuma bisa kayak hipotesis aja. Itu kita nggak tahu pasti itu kenapa orang bisa namanya akalasia esophagus. Berarti kalau nggak tahu pasti siapa aja bisa kena dan kapan aja dong? Nah itu juga faktornya nggak tahu bang. Tapi ada kayak tren usianya gitu. Di usia berapa itu? Biasanya semakin tua semakin bisa kena. Tapi masalahnya kadang yang datang ke RSCM yang muda-muda gitu. Jadi dia nggak bisa nelen karena ini kenceng di otot. Kan kita kan harusnya kalau misalnya abis nelen supaya aliran dari lambung makanan yang nggak balik ke atas itu kan dikunci. Iya. Nah ini kekunci terus, kenceng gitu. Ototnya ngunci, jadinya dia nggak bisa nelen. Itu kalau dia nelen apa yang terjadi? Dia nelen susah, jadinya kayak nyangkut rasanya. Oke. Akibatnya lama-lama dia makanannya harus cair, harus bubur, lama-lama jadi cair saking nggak bisa nelennya. Itu dokter yang bisa ngerjain tindakannya di Indonesia cuma satu setahu saya. Dan di RSCM? Di RSCM, makanya dari Aceh, dari Papua ke sana. Oh. Tapi kan itu maksudnya kondisi fisiknya secara umum kan stabil ya bang ya. Maksudnya dia nggak butuh emergency kayak dikasih cairan atau infus atau apa kan. Yang penting kita jaga makanannya dari infus sama kita segera tindakan gitu kan. Oh. Tapi itu ada yang kayak gitu. Itu kalau tindakan diapain? Ketika dia udah ngunci di sini, apa yang harus dilakuin? Biasanya kalau pertama endoskopi tuh dibersihin dulu tuh. Dibersihin dulu. Kalau udah bersih, diukur kekuatan ototnya di sininya. Kayak ada pengukurannya, ada alatnya. Pakai endoskopi juga. Kalau udah ketahuan, memang fix penyebabnya itu, nanti kayak dipotong kecil-kecil gitu bagian. Itu udah sangat subspesialistik sih bang, kayak dipotong kecil-kecil gitu. Dokter ototnya. apa yang ngerjain itu? Konsultan gastroenterohepatologi. Kalau di Indonesia Dr. Ahmad Fauzi namanya. Konsultan entero hepatologi. Iya, lambung, usus, liver. Gila spesifik banget ya. Iya. Itu tapi nggak semua konsultan itu bisa ngerjain bang. Masalahnya itu.
nggak semua nggak bisa ngerjain tuh Jadi karena karena spesifik karena tindakannya. pilihan keilmuannya nggak di situ. Itu buat training aja harus dikirim keluar berapa lama kayak gitu. Jadi nggak semua yang bergelar SPPD KGH itu bisa ngerjain tindakan itu gitu. Oke. Tapi kalau pasien itu aman, jadinya udah bisa. Oh, itu rutin datang bang pasien kayak gitu. Maksudnya gimana? Rutin pasien yang akalasia esofagus gitu. Itu rutin datang bang ke RSCM. Oh, maksudnya banyak. Banyak dikirim dari mana-mana. Dan ketika dikasih tindakan sama dokter yang subspesialis tadi Perbaikan. aman. Aman, perbaikan. Bisa makan solid. Mulai pelan-pelan bang. Nanti ujungnya sih bisa makan solid tapi. Targetnya itu gitu. Gila sih. Kalau nggak ketahuan penyebabnya apa sih serem sih. Iya makanya. Oke. Nah sama yang lagi naik juga autoimun. Itu juga Itu bang. juga naik tuh. Waduh, itu di RSCM ada satu kan ada di autoimun tuh kalau di RSCM kita ada 2 tempat bang. Oke. Ada rheumatologi sama alergi imunologi. Oke. Itu kita mulainya jam 8 bisa sampai malam tuh. Saking banyaknya. Oh iya. Bisa 100-an dulu, iya. Pasiennya emang banyak banget sekarang lagi naik trennya. Dan nggak ada yang tahu juga kenapa. Nggak ada. Itu bahkan paper terbaru yang sampai itu sempat ramai tuh ada paper yang katanya kenapa autoimun terjadi gitu. Setelah saya baca juga ternyata itu nggak menyelesaikan apa-apa gitu. Cuma teori tapi memang teorinya menarik gitu. Apa memang yang dijelaskan di paper itu? Dia ngebahas autoimun kan selama ini kan kita nggak tahu apa kan. Ya. Bahkan sekedar ini bang, sekedar kenapa perempuan lebih banyak dibanding laki-laki itu kita nggak tahu. Oke. Itu benar-benar pertanyaan kenapa rasionya 9:1 tuh nggak ada yang tahu. Maksudnya 9 perempuan, laki-laki 1. laki-laki 1 yang kena autoimun. Iya. Perempuan Oh, tuh iya? lebih banyak. Iya, rasionya segitu. Anggap paling sering lupus ya gitu ya. Rasio itu sekitar segitu gitu. Mungkin autoimun lain tidak jauh berbeda tapi tetap banyak perempuan. Oke. Nah, itu penelitiannya bilang katanya itu terkait kan kalau laki-laki kan kromosomnya XY. Perempuan kan XX. Nah, katanya ada komponen di X1 laginya itu di perempuan yang berpotensi autoimun. Udah gitu doang bilangnya. Tapi itu udah katanya menggambarkan gitu. Tapi tetap itu nggak ngaruh ke terapinya juga sebenarnya. Jadi hanya ngomongin penyebabnya aja. Kemungkinan kenapa. penyebab. Betul. Tapi kalau spesifiknya langsung benar-benar belum tahu pasti. Dan banyak yang selamanya harus diterapi obat kan. Banyak. Yang kan kita targetnya kan kalau autoimun remisi bilangnya bang, bukan sembuh. Jadi dia bisa dalam berapa periode nggak usah pakai obat gitu. Oke, siap. Terima kasih Dokter Adam udah mampir ke sini. Ditunggu postingan-postingan lainnya lagi di thread biar kita semua bisa tercerahkan juga sama jurnal-jurnal yang di-share. Kalau mau bawa boleh nanti kita bungkusin semua Pristine 8,6 plusnya. Ini tuh emang kaget sih pas saya terima sih karena dia memakai teknologi dari Jepang dan bisa ada air secanggih ini ya. pH-nya 8,6 plus, emang luar biasa nih. Canggih airnya, beda manfaatnya. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih Thank Bang you semua yang Radit. udah nonton.